Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin bawa renungan tentang latihan yang ada di 1 Timotius 4 ayat 8a. Beginilah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, kalau dari segi tentang latihan badani, ini saya latihannya dari segi talenta yang Tuhan percayakan kepada saya, yaitu saya bermain gitar. Nah, waktu pertama kali saya kursus gitar, nah saya situ banyak latihan. Setelah kursus saya juga cari beberapa tempat kursus yang saya coba gitu. Dan guru-guru privat juga ada. Karena waktu itu masih muda dan fisik lumayan kuat. Nah, jadi semenjak saya beberapa kursus, saya dapat ilmu baru, saya latihan, dapat teknik baru, teori baru. Nah, bahkan guru saya yang saat ini sudah almarhum. Ya, tapi catatan teori saya masih simpan karena itu ilmu kan terus-menerus yang harus kita pelajari. Nah, saya untuk pada saat udah berkeluarga punya anak ini latihan saya agak berkurang. Jadi makanya jari saya agak kaku. Jadi saya berusaha nih untuk latihan sebanyak mungkin lah. Karena kan semenjak keluarga jadi terbatas waktu. Jadi saya membagi waktu juga ada waktu untuk 1-2 jam untuk latihan jari fingering. Nah, saya waktu saya pelayanan untuk ngisi Natal tahun lalu, itu kan sempat beberapa latihan 4 hari berturut-turut. Nah, saya saat itu diulang-ulang terus. Lagunya itu diulang-ulang terus, salah, tengah-tengah ulang. Salah di awal, di akhir ulang lagi. Nah, itu latihan supaya hasilnya maksimal. Makanya nggak sekedar pemain gitar doang sih. Pemain yang lain juga perlu, penyanyi juga perlu latihan untuk diasah ya, supaya hasilnya lebih baik. Nah, makanya kita semua atau di Natal itu perlu latihan. Nah, sampai saya juga sempat tanya Tuhan juga, Tuhan, apa yang saya mesti salurkan untuk di beberapa lagu gitu. Nah, itu karena ada latihan, nadanya itu di lagu ketiga kalau nggak salah itu ada interlude. Nah, interlude-nya itu saya dilatih terus, dilatih ini notnya kemana. Saya suka nanya Tuhan, notnya apa yang saya mesti pencet itu. Nah, kadang sampai hari keberapa sih ke Tuhan, tolong berapi saya supaya saya notnya ini tepat yang saya harus tekan di not untuk melodi di interlude-nya. Nah, itu sebenarnya kalau pemain musik kan harus latihan terus, jadi jangan sampai putus-putus. Cuman saya belakang ini sempat putus-putus, makanya agak kaku. Kadang saya paksain dalam diri saya tuh minimal tuh paling istilahnya paling parah lah ya, latihannya 1 minggu sekali lah gitu. Itu paling parah saya lagi melatih supaya saya nggak kaku juga jari, dan saya juga kalau saat ada pelayanan sudah mulai ya, jadi udah nggak kaku lagi karena udah latihan di rumah. Jadi pas nanti di gereja pelayanan udah nggak kaku, tinggal pelayanannya biar hasilnya lebih baik gitu. Nah, begitupun juga kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan,
nggak cukup hanya sekedar dengar khotbah, ibadah online dalam Alkitab, baca firman Tuhan, tapi harus dilatih badani. Memang tidak mudah karena daging lemah, roh penurut. Nah, saya sampai saat ini baca Alkitab itu tahunan, Alkitab tahunan. Jadi ya itu masih dalam seminggu pasti ya, biasanya saya bolongnya di Sabtu Minggu karena saya bacanya tuh di toko ya. Jadi tapi kadang Sabtu saya sempetin juga di rumah malam gitu. Atau Minggu juga harus saya suka sempetin. Ini saya sedang lagi melatih sih, setiap hari gitu. Nah, doa juga dilatih juga. Terus sama ikut ibadah juga dilatih. Memang kita secara fisik ya kadang-kadang kan capek, ya kan, kadang ada tingkat jenuhnya. Nah, makanya tapi sih kalau kita berdoa minta urapan Tuhan, Roh Kudus pimpin, ya paling roh kita yang kuat, badaninya mungkin bisa juga lemah karena kan bertentangan ya, badannya kita sama roh kita gitu, jasmani sama roh lah ya, sama tubuh kita. Nah, jadi diperlukan niat, perjuangan, dan langkah untuk terus lapar dan haus akan kebenarannya, serta melatih diri di kehidupan sehari-hari. Nah ini yang kayak saya contoh waktu kursus di satu tempat, kursusnya itu dia sebenarnya ada kampus itu kuliah musik. Nah guru saya ini dia lulusan D3 itu di kuliah gitar. Nah, waktu saya sempat sharing dia setelah belajar kursus, saya sempat tanya bahan-bahan kuliah. Terus beliau hanya dibilang, yaudah Rik, ini saya kasih ya buku-buku bahan-bahan kuliah gitar. Nah, tinggal kamu belajar di rumah aja, dilatih. Oh, saya baru nangkep nih pas belakang ini. Jadi kalau di sekolah tuh kebanyakan teori sama prakteknya dikit lah. Nah justru prakteknya itu di rumah untuk latihan supaya kita lebih baik. Sama firman Tuhan secara itunya buku ya, panduan itu teorinya. Nah di prakteknya itu sehari-hari apa yang kita udah baca kita lakuin terus. Nah yang kita alami, nah itu di sehari-hari kita itu. Makanya harus dilatih ya, memang nggak mudah, nggak gampang juga. Kadang kalau salah kan diulang lagi. Sama kalau latihan, saya juga kalau latihan salah saya ulang lagi. Kalau misalnya yang penting melatih juga secara badania kita juga, roh kita juga harus dilatih. Nah kalau karena saya pelayan Tuhan tapi di bidang musik ya, saya nggak sekedar secara rohani saya juga, tapi latihan saya sebagai pemain gitar ya tetap harus latihan karena itu pemberian dari Tuhan. Kalau nanti itu kita akan pertanggungjawabkan loh, pemberian dari Tuhan. Jadi apa yang saya udah dikasih Tuhan itu ya saya harus pertanggungjawabkan dan saya harus latihan gitu. Jadi saya nggak sekadar tampil aja pelayanan tapi tanpa latihan di rumah gitu kan. Kalau di gereja itu kan latihan pada saat mau pelayanan kan latihan. Nah tapi secara individu ya itu tetap harus latihan karena itu kalau yang saya alami, jiwa seni musik itu buat saya tuh luar biasa gitu. Banyak orang yang bagus, yang jago-jago tuh, yang baik mainnya, tapi kan belum tentu ada urapan. Nah bedanya kan kalau sama pelayan Tuhan di gereja kan diurapi ya kan, tapi secara skill juga harus diasah.
Jadi jangan asal rohani juga, tapi secara badannya kita juga harus diasah juga, harus dilatih supaya lebih baik juga, ya kan? Kalau diimbangin dua ini ya itu powerful. Jadi kondisi fit, kita udah siap fisik untuk pelayanan, apalagi rohani udah dirapin, udah hubungan dengan Tuhan, ya kan? Udah latihan setiap hari rohani kita, iman kita, semua segala apapun yang dari firman Tuhan itu kita latih. Nah, jadi buat pagi hari ini dengan tema latihan ini, inilah yang saya alami. Biarlah ini juga mau motivasi teman-teman yang juga pelayanan atau yang belum pelayanan dan atau yang akan mau pelayanan. Ya, itu jangan lupa. Biarpun kita nggak terjun langsung di ibadah di gereja, nggak pelayanan, nah tetap kita harus ya nggak harus juga sih, itu kan kembali lagi ke Anda masing-masing. Kalau saya kan pemain gitar, saya harus melatih talenta saya yang Tuhan percayakan, ya harus latihan gitar juga. Biarpun kondisinya juga memang nggak bisa setiap hari belakangan ini, ya minimal saya tuh berasa lah kalau misal seminggu udah 5 hari tuh, aduh kok kaku ya, maksudnya kayaknya belum lentur gitu, belum kapalan kalau bahasanya. Ya itu sama juga kita untuk rohani, kita juga harus dilatih, roh kita juga harus dilatih ya, untuk baca firman, doa, ikutin ibadah-ibadah yang ada. Nah jadi buat teman-teman yang pelayanan juga banyaklah latihan. Jadi nanti pas ibadah udah mulai offline, kita udah siap secara skill dan rohani kita. Ini yang saya bisa bagikan buat pagi hari ini. Buat teman-teman juga jemaat SWAT Generation, biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang latihan Tuhan secara badania kami dan rohani kami juga Tuhan. Biarlah supaya kami bisa maksimal, powerful. Biarlah untuk kebaikan nama Tuhan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan renungan pagi hari ini ke dalam tangan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.